Hai, nama saya Raka Revaldi Ramadio. Hai, nama saya Gina Fadila. Hai, nama saya Muhammad Saad. Hai, nama saya David Aposan Setiawan. Bumi bersifat dinamis karena dari waktu ke waktu bumi selalu mengalami perubahan, baik struktur, formasinya maupun bentang lahan. Perubahan yang dapat kita rasakan dan lihat secara langsung adalah perubahan bentang lahan. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk lahan ini, baik yang bersumber dari tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Air merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan perubahan bentuk lahan, khususnya terbentuknya bentuk lahan fluvial. Selain mempunyai manfaat yang penting bagi kehidupan, air juga mempunyai peranan penting bagi terbentuknya bentang lahan. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah bentang lahan, tetapi air bersifat konstan dalam mengubah bentang lahan. Bentuk-bentuk bentang lahan di permukaan bumi terjadi oleh erosi atau pengendapan. Air yang berasal dari aliran hujan bergerak turun melalui lereng-lereng. Jika lereng tersebut terdiri dari lapisan yang tipis, maka berubah menjadi alur-alur yang makin besar menjadi sungai. Jika gerakan alirannya cepat, maka kekuatan penggesernya akan besar. Apa sih bentuk lahan fluvial? Bentuk lahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi. Disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu atau sungai, maupun air yang tidak terkonsentrasi. Proses fluviatil akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh air permukaan. Proses fluvial bisa terbagi menjadi 3 fase, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Proses fluvial selanjutnya adalah transportasi. Dalam proses ini, perpindahan batuan dipengaruhi oleh aliran sungai. Saat aliran sungai lemah, sedimen akan terendam, sedangkan saat aliran kuat, sedimen akan terangkat kembali. Dalam proses transportasi, sedimen sungai ada yang diangkut di dasar sungai atau bedload berupa pasir dan kerikil. Sedimen melayang dalam aliran atau suspended load berupa lanau dan lempung. Sedimen terlarut dalam aliran atau dissolved load. Proses tersebut ditentukan berdasarkan ukuran sedimen dan kecepatan aliran. Saat aliran cepat, butiran besar dapat menjadi suspended load. Sedangkan saat aliran lambat, butiran halus dapat menjadi bed load. Dalam fase erosi sungai dapat bekerja dengan beberapa cara. Yang pertama, korasi atau abrasi, yaitu partikel sedimen yang di bawah sungai menggerus batuan yang ada di tebing atau di dasar sungai. Yang kedua, ada hidrolik atau hidrasi, kekuatan aliran air yang memecah batuan. Yang ketiga, ada atrisi, yaitu partikel sedimen yang saling bertumpukan. Keempat, ada down cutting, yaitu erosi vertikal yang memperdalam dasar lembah. Yang kelima, ada erosi lateral, yaitu erosi dari tebing ke lembah. Yang terakhir ada erosi korosi, yaitu reaksi antara air, sungai, dan batuan secara kimiawi. Siklus erosi. Menurut William Davis, mengajukan konsep siklus erosi suatu bentang alam yang dipengaruhi oleh perkembangan sistem fluvial. 1. Stadia muda, yaitu erosi vertikal dominan, lembah berbentuk V sempit tanpa dataran banjir, banyak air terjun. Yang kedua, stadia dewasa, pola pengaliran berkembang optimum, relief berkembang maksimum, lembah berbentuk V lebar, erosi lateral mulai hadir, sungai berkelok mulai berkembang dengan dataran banjir yang sempit. Yang ketiga, stadia tua, berbentuk lembah U lebar,
dataran banjir sangat luas dengan beberapa bukit sisa erosi, dan kondisi morfologi hampir datar. Sungai berkelok sangat lebar dengan banyak danau tapal kuda. Bila daerah yang sudah mencapai kondisi datar mengalami pengangkatan tektonis kembali, terbentuk stadia peremajaan yang menandakan dimulainya siklus baru. Stadia rejuvenasi dapat dikenali dari kemampuan sungai mempertahankan arah dan pola pengaliran yang bersifat diskordan, terutama dengan kehadiran sungai berkelok erosi vertikal dengan lembah sangat dalam dan mengerosi batuan dasar. Deposisi adalah proses pengendapan material sedimen karena adanya penurunan energi transportasi. Proses ini dipengaruhi oleh berkurangnya stream kompetensi. Apa itu stream kompetensi? Stream kompetensi merupakan ukuran maksimum material yang dapat diangkut oleh sungai dan ditentukan oleh kecepatan aliran. Deposisi terdapat bentuk yang beragam antara lain dataran banjir, kipas aluvial, tanggul alam, crevasse play, dan delta. Dataran banjir. Dataran banjir merupakan bentukan endapan hasil sedimentasi sungai berupa endapan hasil erosi di sekitar bantaran sungai dengan morfologi datar dan membentuk endapan aluvial. Kipas aluvial. Kipas aluvial terjadi saat air mengalir berinteraksi dengan gunung, bukit, atau dinding tebing yang curam. Tanggul alam. Tanggul alam merupakan tanggul yang terbentuk secara alami dari luapan endapan banjir dan terdapat pada tepi sungai serta menjadi batasan terluar dari sungai. Crevasse play. Crevasse play adalah endapan kipas banjir yang terbentuk akibat pecahnya tanggul alam. Umum berkembang di sungai yang berkelok. Delta. Delta terbentuk di muara sungai baik di laut maupun di danau sehingga pembentukannya merupakan kombinasi antara proses sungai dengan gelombang laut dan danau.